Tapi kalau dia top up, Anda dapat lagi 3%. Dapat lagi. Ya. Jadi rajin-rajinnya sudah nasabah top up ya. Kalau switching tadi itu kena biaya awal lagi nggak? Enggak. Apapun yang terjadi tetap masuk. Ada. Ya, bisa jelaskan. Ini cukup jelas ya, Bu ya. Cukup jelas ya. Jadi memang kalau orang di sini sih cenderungannya investasi sih ya. Cenderungannya bukan untuk asuransi memang kebanyakan. Jarang orang beli PIA karena ingin asuransi ya, jarang. Ya. Nah, for pricing itu artinya itu begini. Kalau dia nabung sekarang, hari ini dia investasi, kita nggak bisa ngomong dia pasti dapat harga hari ini. Akan mengikuti hari esok. Cenderungnya di for, gitu ya. Jadi harga unit dari investasinya Prudential itu baru bisa diketahui sore. Kita nggak bisa tahu. Misalkan begini, Pak saya mau investasi, harga unit lagi bagus nih. Hari ini lagi bagus, lagi rendah, gitu ya. Saya mau investasi itu nggak bisa. Cenderungnya besok dapat harga berikutnya. Buat price itu seperti itu. Ya. Jadi ya. Jadi cenderung artinya apa? Ini bukan investasi spekulasi. Seperti main saham gitu ya. Terus kan buy sell begitu kan ya. Ini enggak, lebih cenderung ya investasi bukan untuk trading. Cenderung kan murni investasi. Kalau buy sell kan ke trading arahnya kan. Seperti itu kan. Kita bukan untuk trading. Ini harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan apa ini mau ada harga bagus karena saya janjikan nilai sekian, jangan. Belajar kan ini bisa dicaci maki sama nasabah nanti ya. Kita cuma cukup ngomong nanti aja, Pak ini kondisinya lagi bagus, nilainya cukup rendah beberapa hari ini, kalau kamu masuk ilmunya itu dong. Ya, jangan pernah menjanjikan harga sekian jangan. Ya, belajar nanti. Rata-rata berapa hari? Kita bisanya sih 2 hari. Pokoknya formnya udah masuk ya. Formnya udah masuk. Pak, berarti investasi yang kita itu tidak dalam kapasitas naungan Bapak Pak ya? Oh, semua Bapak. Masuk di Bapak Pak? Semua ya. Kalau sekarang namanya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Semua dalam Bapak Pak. Kalau enggak nanti ini kan liar jadi. Karena gini, investasinya kita di mana nih? Kalau kita lihat pasar modal, ya. Pasar modal di bawah pengawasan Bapak Pam dulu ya. Sekarang OJK ya. Jadi semua dari tempat uang. Ya kan, kalau bukan di bawah naungan Bapak itu kan legalitasnya jelas. Betul. Legalitas jelas, legalitas jelas. Sehingga ketika suatu saat misalkan itu kan Kuat gitu kan, kita bisa masuk ke nasabah kuat legalitasnya. Bukan semacam kayak money game ya, arisan berantai gitu. Ini mau nggak tahu kemana gitu ya. Nah, ini jelas Pak ya. Jadi ini memang lembaga keuangan ya yang diatur dalam undang-undang negara. Yang bukan semacam MLM dan sebagainya. Nah, penarikan dana juga sama ya. Minimal tarik 1 juta. Kalau tadi minimal 4 juta, ini juga tarik 1 juta ya. Nah, yang harus diperhatikan, kalau kepengen polisnya tetap jalan, akunnya tetap aktif, saldo minimal yang tertinggal harus 12 juta. Ya. Kalau perlu 12 juta berarti itu polis untuk account. Jadi kalau dia punya 100 juta, ya hanya bisa ambil 88 juta. Kalau akunnya pengen tetap aktif. Tapi kalau Pak saya mau tutup semua kayak 1 juta boleh nggak? Boleh aja, tapi tutup rekening. Ya, pokoknya minimal tertinggal 12 sama korporasi bersama ya. Dana penarikan ditransfer ke rekening atas nama pemegang polis. Ini yang penting. Pak, boleh nggak ditransfer ke istri pemegang polis, ke suami pemegang polis, ke rekening anak pemegang polis? Tidak bisa. Harus si pemegang polis yang punya account. Ya. Oh, begitu kok aku sekali ya demi keamanan nasabah. Karena kita udah pernah kejadian dulu. Suami istri lagi konflik rumah tangga, nggak tahu gimana caranya. Si istri tahu suami punya simpanan PIA, dipalsukan tangan, pakai surat kuasa palsu semua, masuk ke rekeningnya istri. Marah akhirnya kan, oh rekening saya dibobol sama istri saya. Nah ini nggak mau kayak gitu lagi. Harus rekening yang bersangkutan. Ya jadi kalau nanti besok-besok nasabahnya komplain, saya nggak punya rekening, tolong transfer ke rekening atasnya demi keamanan. Ya, tidak ada perlakuan khusus nama nasabah ini bisa nggak bisa. Ya peraturan itu harus berlaku. Ya,
Jadi ini dibuat bukan untuk mempersulit tapi untuk keamanan. Oke, pengalian dana. Nah, ini bakal datanya ya. Sorry. Mata uangnya harus sama. Jadi kalau rupiah ya rupiah gitu ya. Terus bebas biaya 5 kali Pak. Jadi kalau dikasih free 5 kali. Tapi lebih dari 5 kali kena biaya 100%. Tapi jarang, nasabah saya aja jarang. 2 kali setahun itu jarang. Sekali, jarang 5 kali ya. Biaya pengalian dana 100.000. Ini sekarang udah nggak ada. Minimum switching 2 juta. Ya, dialihkan semua tanpa sisa. Ya. Artinya ini. Kalau mau switching nilainya harus 2 juta ya minimal, nggak bisa keluar dari 2 juta ya. Terus kalau mau disisakan poin berikutnya saldo minimum di setiap fund 2 juta. Jadi kalau kurang 2 juta ya mendingan dialihkan semua. Contoh begini, namanya contoh kasus. Nasabah punya uang di equity 100 juta ya. Nah, dia mengalihkan. Kalau kepingin masih tetap dari 100 juta itu sebagai mau dialihkan ke cash fund, bisa dialihkan 98 juta. 2 jutanya di cash fund, 98 jutanya di cash fund, 2 jutanya tetap di equity. Ya, nggak bisa dia minta 99 juta pindah ke cash fund, 1 juta di equity, nggak bisa. Jadi pilihannya 2 juta atau sama sekali total dipindahkan semua. Maksudnya seperti itu. Jelas ya? Forward pricing sama pengalian tadi. Nah, ini yang penting. Pengalian dari non syariah ke dana syariah itu sebagainya nggak bisa ya, nggak bisa ya. Jadi kalau dia dari awal produknya non syariah, pengalihan juga ke non syariah, syariah ya. Jadi nggak bisa kalau dulu belum bertobat sekarang udah bertobat jadi syariah, nggak bisa ya. Jadi harus tutup polis gitu ya. Ini pengalihan. Nah, pengalihan ini biasanya dilakukan ya kasus-kasus khusus lah. Kayak sekarang ini, kayak tadi saya cerita, kalau harga saham biasanya cenderung turun, harga deposito nilai suku bunga deposito cenderung naik kan begitu ya. Nah ini bisa momen seperti ini bisa disoundingkan ke nasabah. Mau nggak di switching? Nah, bisa di switching karena sudah terbentuk di switching. Bisa. Nanti kalau udah bang cari di switching kembali lagi ke equity itu bisa. Ya. Tapi sebelum Anda memutuskan ya Anda cari tahu dulu ya. Anda paham dulu situasi kondisi ekonomi saat ini seperti apa. Anda harus yakin dulu ya. Jangan switching nanti bisa nasabah bisa rugi. Oke. Pajak. Nah, pajak kita ada pajak. Pajaknya itu sebesar 20% dari keuntungan, bukan dari total. Tapi itu hanya dikenakan atas keuntungan selama 3 tahun pertama aja. Lebih dari 3 tahun tidak ada pajak sama sekali. Ya. Lebih dari 3 tahun tidak ada pajak. Nah, jadi 20% ini diberikan terhadap selisih antara manfaat didapat dengan premi yang telah dibayarkan. Jadi maksudnya begini. Kita lihat dari contohnya agar lebih jelas. Premi kedua 20 juta. Total nilai tunai atau investasinya sebelum usia polis 3 tahun ini di bawah 3 tahun sudah berkembang jadi 30 juta. Oke? Nah, terjadi penarikan 30 juta. Artinya surrender untuk polis ada total. Berarti keuntungannya berapa? 10 juta. Nah, 10 juta ini kena pajak 20%. Jadi dia terima net keuntungannya cuma 8. Paham ya? Karena dia tariknya di bawah 3 tahun. Tapi Pak, kalau misalnya dia nilainya 30 juta, penarikannya cuma 5 juta, boleh kan? Kena pajak kan? 5 jutanya. Dia punya saldo 20 juta, di bawah 3 tahun, saldonya jadi 30 juta, untung 10 juta. Ya? Terus dia narik 5 juta, saya butuh uang 5 juta tarik, kena pajak? Nggak kena, karena tidak lebih dari pokok. Paham ya? Tapi kalau dia nariknya 11, 1 jutanya kena. Paham ya? Jadi enak di sini. Pajak itu tidak mesti kena gitu ya. Tergantung dia melakukan penarikan apa enggak dan berapa nilai yang ditarik. Beda kalau bank ya, deposito itu kan nggak peduli narik nggak narik, pokoknya langsung dipotong dulu 20% atas bunganya. Kan begitu. Jelas ya? Ibu jelas ya? Ada yang bingung nggak masalah ini? Pajak penghasilan Pak ya? Iya, pajak penghasilan Pak. 10 juta yang dari itu ya Pak? Dari keuntungan.
hitungan, ya. Kalau ini sebenarnya Selisihnya ini kan, selisihnya. Pada kasus ini kan contohnya dia nariknya semua total, berarti 10 jutanya kena pajak, betul ya? Tapi kalau penarikannya di atas 3 tahun, ya nggak kena pajak. Ya. Ini kalau masalah pajak berarti tidak mengacu ke Dirjen Pajak yang menggunakan metode progresif, Pak ya? Enggak, ini peraturan untuk perpajakannya Indonesia ini ada undang-undangnya sendiri, ada peraturannya sendiri. Karena kan di dalam perundang-undangan pajak itu kan mengacu ke progresif 0 sampai 50 juta sekian, 50 sampai 100 Oh, sekian. iya. Betul, itu pajak penghasilan, Pak. Iya. PPh 21. Karena kan dari nilai 20 ke 30 kan ada apa taruhlah dianggap selisih ya oke, dianggap penghasilan juga oke gitu. Ya, beda. Kalau itu pajak penghasilan, ya PPh 21. Kalau ini pajak investasi, beda lagi peraturannya beda. Ya, Angka 20% tetap seperti itu, Pak ya? seperti itu. Ya, jadi tidak progresif. 20 naik ke 25, 30 enggak. Iya. Ya, seperti itu. Nanti komisinya Bapak itu yang ada pajaknya. Ya. Tapi pajaknya kita ringan, ya, pajaknya kita ringan dibanding dengan pajaknya pegawai. Karena kita pajaknya kita ini dibagi 50, dipotong dulu 50% itu yang baru dikenakan pajak. Jadi misalkan penghasilan agent 10 juta, yang dikenakan pajak itu cuma 5 juta, bukan 10 juta. Dipotong 5 juta. Lebih enak, ya lebih ringan. Ya. Terus belum lagi dipotong PTKP. Itu ada lagi. Anda sudah nanti kalau store aplikasi, store ini ya, MPWP ya, supaya dapat keringanan nggak kena ekstra 20% pajak. Kalau nggak ada NPWP nanti kena ekstra 20% pajak. 20% itu kalau komisinya masih 10 juta kecil. Ini kalau sudah 100 juta krosor ya. Sama 20%. Oke. Nanti setiap tahun nasabah itu akan terima ini, unique annual report. Kalau Anda sudah dari nasabah Indonesia lebih dari setahun pasti sudah terima. Nah, isinya yang tentang bahwa pertanggungjawabannya Prudential kepada nasabah, uangnya kemanakan sih, diinvestasikan kemana gitu ya, hasil investasinya berapa, portofolionya bagaimana, cash flow-nya, keuangan, neraca keuangannya Prudential berdasarkan apa. Dan biasanya kita di antara April ya, kita ada pertemuan ya, di satu gedung pertemuan gitu, ada pembahasannya nasabah dan ini seperti itu ya, namanya ulang, kita sekarang ulas unique annual report ya. Nah ini saya mengacu tahun 2011 saja ya, tahun 2011 memang belum bisa update ya. Nah lihat ini jelas semuanya. Kalau Anda perhatikan yang paling tinggi ini equity fund sejak diluncurkan, Anda lihat sejak diluncurkan aja yang paling tinggi lah equity fund ya, 23,7. Betul ya? Nah, dari 25 ini lebih tinggi dari ini, iya Pak, karena yang management plus ini produknya baru muncul 2-3 tahun terakhir, baru muncul. Nah, 2-3 tahun ini kan track record-nya masih pendek, jadi kesannya lebih besar. Nah, nanti kalau nanti sudah jalan-jalan sama 10 tahun, saya yakin ini lebih besar. Ya, yang paling rendah dari mana? Sepatu ya, tabungannya 5,9. Tapi masih penting ya daripada bunga masih ya, masih lumayan. Yang ini yang baru equity, syariah. Nanti setiap tahun nasabah akan terima seperti ini dan masing-masing fundnya ada pengulasannya. Ya uangnya didarikan kemana, investasikan kemana itu. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya yakin Anda sudah lapar ya. Pas ini kita makan sama-sama tapi di rumah masing-masing. Oke, siapa yang belum dapat ini? Sudah ya, Bapak sudah dapat Pak? Sudah ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, tolong kalau nanti ditelepon sama pihak pusat, ditanya trainernya siapa, namanya siapa? Ibu Popol. Ya. Trainernya tanggal berapa? 22 sampai tanggal 25, jam 6 sampai jam 9. Ya, jangan ngomong Bapak Popol Haryanto ya, nanti ketahuan kalau ada nanti ini apa nggak tahu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhirkan di sini. Thank you, selamat pagi.